kami tenang, sebab daripadamulah gunung batu kami, pertolongan kami dan keselamatan kami. Bersyukur untuk ibadah raya hari Minggu saat ini tanggal 16 Mei. Kami yang di gereja onsite, kami bersyukur ungkapkan syukur kami melalui sorak-sore sembah bakti kami kepada Tuhan. Kami yang beribadah dari rumah atau tempat kami masing-masing, moda YouTube live saat ini, kami juga ada dalam naungan berkat Tuhan. Bapa di surga, setelah pujian dan penyembahan sampai ke hadirat Allah yang maha tinggi, kami rindu Tuhan berkati kami melalui firman Tuhan yang akan diberitakan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan terbaring di tempat tidur saat ini, Ibu Ruth Sisuni dan Ibu Nur Saidah Sitanggang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan sakit penyakit dan Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Juga ada saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini mengikuti ibadah live YouTube saat ini, Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara kepada kami, ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan diberkati melalui kebenaran firman. Puji Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Haleluya. Salam. Ya, puji Tuhan. Yang di rumah salam. Kita nggak bisa dengar. Bangku yang sebelah kanan, salam. Wah, lebih kencang daripada tadi bareng-bareng ya. Bangku yang di sebelah kiri, salam. Iya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Raja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengingat bahwa kondisi kita sekarang ini, baik masyarakat bangsa negara kita, kota kita, keluarga besar kita, keluarga sidang jemaat kita, terus dihadapkan kepada satu masalah yang besar. Kita telah mendengar bahwa bangsa bangkit melawan bangsa, dan itu sedang terjadi di daerah Timur Tengah sana. Saudara sekalian, kita juga mendengar bahwa varian baru virus corona ini, saudara sekalian, juga sedang merajalela, di mana belum lama terjadi di daerah India, Pakistan, kemudian di daerah Bangladesh, kemudian juga pemerintah kita was-was karena beberapa hari libur panjang sekitar seminggu ini, ada masyarakat kita, kelompok masyarakat yang mereka jalan-jalan, baik ke gunung tinggi, naik-naik mencari damai, maupun ke laut, ke pantai, saudara sekalian. Dan ketika kita sudah berekreasi seperti itu, kita lupa bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Gereja kita, puji Tuhan, dengan ketat menjaga protokol kesehatan. Tadi dicek suhu kita, kalau saya bercanda sama tim kreatif, kalau Pak Gembala 38, Pak Gembala berdoa, berkhotbah di belakang layar saja. Oh enggak om, ya 36, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari pun demikian. Kita protokol kesehatan ketat. Sudah di gereja Bapak Ibu pakai face shield dan juga masker, ya saya lepas sementara, nanti ketika berinteraksi kita salam sambut senyum di depan, maka ini kita pakai lagi. Saudara sekalian, ini bukannya buang-buang waktu atau energi, ribet, bukan. Tapi ini kita dengan hikmat Tuhan dan bijak menyikapi anjuran pemerintah. Karena memang kondisi sekarang ini, betapa kita bisa saja dihadapkan kepada kondisi lesu, lelah, letih, lemah, berbeban berat. Itu sebabnya saya serukan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang di gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing, berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, berilah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Ini tidak hanya berbicara masalah persembahan, mata uang, tetapi berbicara berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, artinya bekerjalah Bapak Ibu, beraktivitaslah, berusahalah hari lepas hari, tetapi berikan waktumu kepada Tuhan untuk beribadah. Jangan los. Ingat bahwa tidak ada dari kita yang kuat untuk menghadapi sesuatu.
Ada masanya ketika Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan berat, oh Pak Gembala tolong saya, mengapa jadi begini? Ya baru setahun aku nggak ke gereja, tapi masalah begitu berat, baru setahun nggak ke gereja. Salah sendiri, ya kan? Kerja. Ya tentunya ada porsi kita, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Ya, yang bawa Alkitab boleh dibuka, Alkitab Android juga boleh dibuka juga, tapi ini juga disorotkan, ya puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti saya katakan tadi bahwa dunia di sekitar kita semakin menggelora kesulitan demi kesulitan. Meskipun puji Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu diberikan keberhasilan sukses yang melimpah, kurvanya mantap. Tetapi sebagian besar umat Tuhan itu kurvanya landai. Bahkan ada yang artinya kalau sudah begini, orang bilang gali lubang tutup lubang. Maka saudara sekalian, apakah kita sekarang ini ada dalam posisi yang kurvanya mantap? Puji Tuhan, it's okay, kondisi shalom, diberkati, sehat-sehat terus, atau kurvanya kita landai, atau bahkan kita, saudara sekalian, kita semua perlu introspeksi. Dan kita semua perlu berserah kepada Tuhan. Tema khotbah saya saat ini saya berikan tema, yaitu The Great Power to Survive. Nah, ini kalau Bang Hendra terjemahkan, pasti kita semua tahu. The Great Power to Survive, kekuatan besar untuk kita tetap berdiri teguh. Kita butuh kekuatan ekstra dari Tuhan. The power of dunamoi. Power, kuasa dari yang maha tinggi, yang tidak digerakkan, namun dia adalah penggerak yang luar biasa. Dalam konteks hari Pentakosta sekarang ini, saudara sekalian, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kekuatan besar akan menjadi milikmu dan kamu tetap bisa berdiri teguh kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kekuatan besar kita perlukan, saudara sekalian, sebab tidak ada yang mampu menolong diri kita sendiri, kekuatan kita terbatas. Bukannya kekuatan kita tak terbatas, tetapi sungguh-sungguh terbatas. Siapa yang menyangka sekarang ini kita boleh berdiri teguh? Awaslah, berhati-hatilah supaya kita jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu cakap menanggungnya. Saudara sekalian, ini firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8 dan ayat 9 mengisahkan tentang bagaimana Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga bukan satu peristiwa yang sunyi senyap, tetapi Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh mereka, para murid saat itu dan orang-orang yang beserta mendengarkan pengajarannya. Dan setelah disaksikan oleh mereka, Yesus terangkat ke surga, awan menutupnya dari pandangan mereka. Sampailah Yesus yang dari surga kembali kepada surga. Hari Kamis kemarin saya katakan bahwa yang terangkat ke surga itu ada 3 pribadi. Ya, Abang ya, ada 3 pribadi. Yang pertama adalah Henokh.
Henokh ini saudara sekalian, ya, yang dikenal sebagai orang yang bergaul karib, akrab dengan Tuhan. Ada intimacy with God, lebih dari semuanya. Dan Henokh ini diangkat ke surga ketika kita pelajari Alkitab, kita gali survei Alkitab, Henokh di usia 365 tahun. Kejadian pasal 5 ayat 24. Lalu pribadi yang kedua adalah Elia. Elia lahir sekitar tahun 1886 sebelum Masehi, before Christ, sebelum Masehi. Dan Alkitab saya cari-cari tidak mencatat usia berapa Elia naik ke surga. Elia dikenal sebagai abdi Allah dan naik ke surga dengan kereta dan kuda berapi dalam angin badai. Sehingga teman sepelayanannya Elisa meminta kepada Elia, berikan aku 2 bagian rohmu. Tapi tidak mungkin karena permintaan itu berat. Roh itu mungkin diberikan oleh pribadi yang ketiga, yaitu Yesus Kristus, yang juga terangkat ke surga di usia yang relatif masih muda, 33 tahun. Yesus Kristus yang usia relatif masih muda dan naik ke surga dalam satu peristiwa yang luar biasa disaksikan oleh para murid-murid, orang-orang yang besertanya pada waktu itu, saudara sekalian, menjadi juru selamat umat manusia, juru selamat dunia, juru selamat setiap orang, semua suku bangsa, semua agama yang mau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak katakan yang mau berpindah ke agama Kristen. Semua agama, semua suku bangsa, bahasa, dan kaum yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Jaminannya adalah Yesus Kristus sudah bangkit dan naik ke surga. Dan Kamis kemarin saya katakan bahwa Yesus Kristus menyediakan satu tempat yang indah, yang mulia, yang kekal selama-lamanya. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk siapa? Untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk saudara-saudara yang di gereja saat ini, untuk Bapak Ibu Saudara yang join dalam ibadah live saat ini. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan satu tempat yang indah bagi kita. Dunia boleh menggelora dengan segala berita-berita dan kesulitan-kesulitan yang menghadang di depan kita. Tetapi kita selalu ingat bahwa di dunia ini kita hanya sementara saja. Umurmu, kata Mazmur, 70 atau 80 tahun selebihnya itu adalah satu kesulitan belaka. Bapak Ibu yang punya orang tua lebih dari 80 tahun ada? Mungkin yang baru dipanggil Tuhan atau sekarang ini masih. Kan kesulitan kan mereka. Aduh, mau bangun saja berdiri, minta tolong, panggil-panggil anaknya, Bang Hendra, tolong, gitu kan. Misalnya Bang Hendra namanya yang dekat. Siapa lagi? Ya panggil. Begitu. Saudara sekalian, meskipun kita sudah pakai alat bantu, betapa repotnya, betapa sulitnya. Makanya firman Tuhan katakan, di usia sampai 70-80 tahun ini, bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Ajar kami menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu apa makna Tuhan Yesus memberkati kita? Firman Tuhan memberkati kita, Allah memberkati kita dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan Pentakosta ini, saudara sekalian. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lampau itu? Ada dua hal, saudara sekalian. Yang pertama, ini yang pertama. Pak Aswi ini yang pertama. Bukan yang kedua ya, yang pertama. Yang pertama, bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia juga adalah manusia Allah. Theanthropos. Di dalam diri Yesus 100% manusia, benar merasakan sakit, marah, sedih,
lapar dan sebagainya. Tetapi dalam diri Yesus adalah 100% manusia. Dia mampu berbuat hal-hal yang ekstravagan. Itu sebabnya dalam diri pribadi Yesus, sebutannya adalah Theanthropos, manusia Allah. Saudara sekalian, sebagai manusia Allah, Yesus Kristus yang naik dan kembali ke surga, itu memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh yang lain, pribadi yang lain, termasuk pribadi pendahulunya yang naik ke surga, Henokh dan Elia, saudara sekalian. Tetapi, Yesus Kristus Tuhan, sebagai Theanthropos itu, saudara sekalian, mampu menolong kita jemaatnya. Saudara, jemaat GKP Husana dan saya, Bapak Ibu Saudara yang sedang ikut ibadah live YouTube saat ini, bahkan ada beberapa saudara yang dari luar jemaat GKP Husana, saudara diberkati. Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudara, tadi di awal saya berdoa buat siapa? Ada 2 ibu minimal saya doakan kan. Yesus sanggup menolong mereka, menyembuhkan orang sakit. Yesus sanggup mengusir roh jahat karena dia adalah Theanthropos. Theo dan Anthropos, Theanthropos. Antropologi, ya, Theanthropos. Yesus mampu mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat, memberi makan mereka yang lapar yang jumlahnya tidak terjangkau oleh manusia pribadi, termasuk manusia, organisasi juga tidak terjangkau begitu. Ada enggak Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu mengenal pesta pernikahankah, ulang tahunkah, atau apakah yang hadir 5.000 orang, lalu ada catering yang sanggup 5.000 orang. Oh ada Pak, tapi harus dibagi sesi. Ya 10 sesi, 10 hari. Sesi ini 500. Itu pun pastinya tukang masaknya itu pasti kerepotan. Nah, tapi Yesus luar biasa memberi makan orang banyak, mereka yang lapar. Tidak hanya lapar secara jasmani, tetapi lapar secara rohani. Apabila kita dalam kondisi letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus Kristus mengampuni orang berdosa. Ingat, hanya Yesus Kristus yang sanggup dan berhak mengampuni orang berdosa. Pemimpin agama manapun tidak berhak mengampuni dosa manusia. Karena pemimpin agama juga manusia biasa. Berbeda dengan Yesus yang Theanthropos tadi, saudara sekalian. Mengampuni dosa. Anakku, dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus Kristus juga telah mengalahkan maut. Kaki anak manusia itu akan meremukkan kepala si ular. Saudara sekalian, Yesus Kristus dengan peristiwa yang luar biasa meneduhkan, meredakan angin ribut, angin sakal, dan gelombang air yang sangat besar itu, yang perahu para murid dibuatnya terombang-ambing. Apakah kehidupan kita saat ini sedang terombang-ambing? Saudara-saudara, Yesus Kristus juga membuat kita umat-umat percaya yang terus berserah kepada Tuhan, berdoa dan beribadah, yang tadinya tidak tenang dalam kondisi ketakutan untuk dunia yang sedang dihadapi saat ini, membuat kita tenang. Karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia mampu mengampuni dosa, dia mampu mengalahkan maut, dia bahkan saudara sekalian dapat mengalahkan atau menjinakkan gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Biasanya kan gaya tarik itu kalau ilustrasi sederhana ya Bang, kalau saya bawa bola kasti, saya pantulkan, dung gitu, naik, dia turun lagi. Tapi Yesus Kristus begitu naik, dia enggak turun lagi.
kuat mengalahkan gravitasi. Puji Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita adalah manusia biasa, kita yang seringkali mengeluh oleh beratnya tekanan dalam hidup ini, kita yang seringkali mengeluh oleh karena apa yang harus kita biayai di dalam kehidupan kita ini, kita manusia yang memang bukan manusia yang luar biasa. Kita bukanlah manusia super, tetapi manusia yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu kita memerlukan Roh Kudus. Tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya di gereja maupun ikut ibadah live YouTube saat ini, saudara diingatkan ini. Berbahagialah saudara kalau sekarang lembur dan dagang nggak bisa tutup dagangannya, saudara dapat laku, dapat untung sedikit. Tapi saudara tidak diingatkan bahwa saudara sekalian, Roh Kudus memimpin kehidupan kita dan kita ada masuk di dalam satu persekutuan yang indah. Karena janji firman Tuhan katakan, 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama dalam namaku, aku ada. Tetapi saudara yang berdagang, saudara yang bekerja hari Minggu ini, saudara yang lagi jalan-jalan di sono, tidak tentunya, saya yakin tentunya tidak menyebut berseru kepada nama Yesus. Dan saudara tidak ada masuk di dalam persekutuan 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama. Betapa saudara untung, tetapi satu sisi saudara rugi. Kalau kita, saya lihat Bapak Ibu kan tidak ada yang berdagang warung. Kalau berani tindakan iman luar biasa. Ya, siapa? Ya, misalnya Pak Ongen Lukas tidak menutup warungnya. Kalau harus menutup warungnya itu tindakan iman luar biasa. Jadi Pak Lukas tidak ada dalam kerugian, tidak merugi, tetapi justru dia diberkati oleh karena mendekatkan diri, beribadah, berserah kepada Tuhan Yesus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Kalimat ini cukup jelas saudara sekalian. Saksiku di Yerusalem, saat itu mereka berkumpul lokalisir di Yerusalem. Kemudian setelah itu mereka keliling menjadi saksi di daerah di seluruh Yudea. Terus kemudian di Samaria, karena di Samaria juga mereka tidak keliling tetapi ketemu dengan perempuan yang dianggap berdosa di perigi Yakub itu ketika sedang menimba air, maka Yesus dan para muridnya, berilah aku minum. Dari gelagat logat omongannya ketahuan bahwa itu orang Yahudi kota. Samaria orang Yahudi juga, tapi keturunan dan tinggal di desa. Masakan kamu seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Karena orang Yahudi dengan orang Samaria itu dari dulu, karena memang faktor silsilah keluarga itu tidak akur, saudara sekalian. Dan itu, Yesus mendobrak sekat-sekat tembok partisi yang tadinya tidak mau ngobrol menjadi mau ngobrol, berbincang-bincang, berbicara, berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita memerlukan Roh Kudus untuk memberi kita kuasa untuk menghadapi segala tantangan, segala pergumulan, segala derita, supaya kita semua bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saudara-saudara, saksi Kristus itu bukan seperti saya yang berkhotbah seperti sekarang ini, atau Bapak Ibu yang ikut diklat dipersiapkan untuk menjelaskan tentang dasar-dasar kekristenan, lahir baru dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi menjadi saksi Kristus adalah kita ini menjadi suratan-suratan terbaca, surat-surat terbaca. Oh, ini Pak Bambang, ini murid Kristus, dia hamba Kristus, doulos hamba Kristus. Dari mana dia tahu? Apakah dari omongannya?
Oh, orang tahu bahwa Pak Bambang ini murid Kristus. Dari omongannya, dia hafal nama-nama kitab Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yusa, apa seperti itu? Tentunya itu betapa dangkal ya kita menilai atau pemahaman seperti itu. Bukan, tapi dari cara kita bagaimana. Bapak Ibu sudah mendahulukan mencari Tuhan, selama Tuhan berkenan ditemui, terpujilah dan diberkatilah saudara. Saudara menjadi umat-umat yang pemenang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita manusia yang bukan manusia yang luar biasa, kita lemah. Kita tidak kebal terhadap bujukan-bujukan iblis. Kita tidak kebal terhadap bujukan-bujukan dosa, berbuat dosa. Kita tidak berdaya terhadap kelemahan. Kita tidak mampu melawan alam. Ada yang mampu? Belum lama di daerah Nusa Tenggara Timur, wah habis ya saudara sekalian. Paling kita menyelesaikan alam. Melawan alam tidak bisa. Menyelesaikan alam yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi itu kalau hawa dingin pakai jaket, itu adaptasi alam, dingin. Kalau kita nekat nanti akan masuk angin. Pak Bambang tidak hawa dingin kok pakai jaket, karena saya menghargai hadirat Tuhan dan saudara sekalian kan seperti itu. Saudara-saudara, kita tidak perkasa menghadapi maut. Tuhan tolong, mengapa jadi begini? Tubuhku betapa lesu, lunglai, lemah. Tubuhku sakit, Tuhan tolong saya. Ternyata kita butuh pertolongan. Dokter saja, saya kadangkali gregetan kalau dokter di depan saya, itu mentang-mentang hari libur dia praktek, lalu sudah biayanya cukup bombastis, angkanya cukup bombastis, ya untung Tuhan kasih berkat kita kan. Udah gitu, oh sakitnya ini, cari dulu resep. Oh, ini, bagaimana kalau obat ini Bu? Waduh, ini dokter belum lulus atau bagaimana? Sudah sekalian, ini tidak mengeluh, ya ini tidak komplain. Tetapi ini cerita jelek juga, sebenarnya nggak boleh cerita seperti ini. Kondisi dokter seperti ini, padahal ini rumah sakit besar, saudara sekalian. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tidak tenang melewati ketakutan. Saya pernah mendengar, disinyalir, dulu-dulu, sekarang sih kagak, saya nggak ada. Dulu-dulu kalau ibadah Kamis itu, Pak Aswi ya, ibadah Kamis, Pak Aswi pernah ikut ibadah Kamis enggak? Gereja kita dulu-dulu, belum pernah ya. Aduh kasihan deh lu belum pernah sekali-kali ikut ya. Memang masa pandemi ini belum ada lagi sih. Ya, lagi pujian 1-2 lagu, mulai kita mau ke belakang. Rumah pastori Pak Gembala itu di belakang ada suara hihihi gitu. Ditambah-tambahin padahal itu suara kucing yang lagi berantem di balik sono. Katanya karena rasa ketakutannya, rumah Pak Gembala, di belakang rumah Pak Gembala itu ada suara hihihi gitu. Waduh, langsung didramatisir saudara sekalian. Pak Sui sih belum pernah mengalami. Lewat sumur. Waduh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kok menjadi latah? Sumur, tetap sumur, nggak ada siapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara sekalian, itu lumrah, itu wajar. Karena apa? Manusiawi, ketakutan ada. Ya, itu ketakutan secara roh, psikis juga. Terkadang kita ketakutan secara materi, saudara sekalian. Waduh, sebentar lagi anak saya melanjutkan sekolah. Harus daftar ulang, naik kelas, harus masuk dari SMP ke SMA, harus masuk kuliah perguruan tinggi. Saya belum tahu ini mau sekolahkan di mana. Ada seorang bapak yang datang, Pak Gembala, dia pelayanan juga. Enaknya Pak Gembala, dengan saya punya celengan sekian, itu enaknya saya masukin anak saya ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Waduh, aku kan juga pengalaman juga seperti itu. Bapak berdoa saja gitu. Seberapa yang Bapak punya, Tuhan berkati. Yang terbatas menjadi tidak terbatas kalau kita berdoa. Usahakan atau berikan kesempatan kepada anakmu untuk berbicara, memilih. Papa, aku pengen kuliah di sini.
Lalu kalau kita melihat angka kita ketakutan, berdoa berserah kepada Tuhan, kan seperti itu. Lalu saya diminta tolong dengan celengan saya sekian, masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Loh, aku kan nggak pengalaman dalam bidang kalkulasi itu kan, memberikan ilustrasi, tidak tahu. Apalagi berita-berita kekinian, tidak tahu aku. Ya, bisanya seperti itu. Bapak, kita berdoa ya untuk putri Bapak, anaknya putri, yang lulus SLTA mau kuliah. Tuhan tolong, Tuhan berikan yang terbaik. Terus, kalau menurut Pak Bambang, bagaimana? Perguruan tinggi dengan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta itu bagaimana? Saya bilang sama saja, kurikulumnya sama, ada gedungnya, ada gurunya. Kalau sekarang daring, semua daring, sama saja. Karena memang saya tidak fanatik perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Karena memang saya nggak pernah di negeri, saudara sekalian. Makanya hamba Tuhan itu lari ke saya, bagus negeri atau swasta, saya nggak bisa beri pertimbangan karena saya tidak pernah. Kecuali saya kuliah di negeri, ini di swasta saya bisa beri pertimbangan kan. Saya sebagai praktisi pendidikan, saya katakan semua baik. Syarat perguruan pendidikan yang baik adalah yang pertama, dia memiliki kurikulum dan silabus. 2, ada visi misi yang jelas menuju ke arah mana ini siswa peserta didik ini dibawa. Yang ketiga, ada sarana prasarana yang memadai untuk digunakan, laboratorium dan sebagainya. Yang keempat, ada tenaga pendidik dan tendik atau tenaga tata usaha atau tata kelola yang memang sesuai dengan standar pendidikan. Yang keempat, ada peserta didik yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan, dipersyaratkan di dalam penerimaan siswa baru itu sesuai. Tapi kalau siswa baru melewati pintu belakang, ini nilai 6,1 bisa mengalahkan nilai 8 karena lewat pintu belakang. Siapa yang dia kaya, nah ini nggak bagus. Ini saya sangat melawan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merasa tidak tenang, di dalam kehidupan kita merasa ketakutan, ingat masih ada Tuhan Yesus yang kita berdoa. Khotbah saya akan saya akhiri dengan satu ilustrasi, saudara sekalian. Ini kiranya kesaksian atau ilustrasi ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Ini juga terjadi, saat ini terjadi situasi ini sama persis dengan yang ada di jemaat kita, seorang youth remaja, saudara sekalian. Pada tanggal 11 Juli 2019, artinya 2 tahun yang lalu, seorang mahasiswi cantik terbaring selama 16 jam di meja operasi di salah satu rumah sakit di Singapura. Dia harus jalani operasi untuk membuang 80% lidahnya yang terkena kanker stadium 4 dan rekonstruksi supaya utuh kembali. Lalu ia harus melewati serangkaian radiasi dan kemoterapi. Itu tindakan medis yang biasa, tapi sangat menyakitkan. Menyakitkan, kalau boleh radiasi dan kemoterapi itu kita tolak, tapi memang tindakan dokter harus merujuk kepada yang demikian. Tetapi sudah pasti dengan tegar, ini mahasiswi ini harus melewatinya semua tahapan sampai sembuh. Yang membuat shock dan keluarganya, orang tuanya shock adalah ketika pada bulan Desember, pertengahan bulan Desember penyakit itu kambuh lagi. Dulu dari Juli sudah membaik, ada kemoterapi dan radiasi, tapi bulan Desember kambuh lagi penyakit itu. Kemudian serangkaian tes dan kemoterapi kembali dijalani. Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini sungguh luar biasa. Ini karena masih keluarga teman saya, Gembala Gereja Bethel Indonesia, saudara sekalian. Kemudian dia katakan, Tuhan Allah, Tuhan melihat imannya yang begitu tegar, iman sang mahasiswi ini.
sampai akhirnya Tuhan memanggilnya pulang untuk selama-lamanya. Dengan maksud supaya dia tidak lagi merasakan sakit, agar dia berhenti dari segala penderitaannya. Sebelum Tuhan panggil, 2 hari sebelumnya, saudara sekalian, ini Atira, nama mahasiswi cantik ini, dia selalu menyenandungkan lagu-lagu rohani yang memberikan kekuatan kepada dia dan kepada orang tuanya, serta kepada orang-orang yang mengunjunginya dan mendoakannya. Sehingga dia bisa bertahan. Seorang gadis muda, mahasiswi bisa bertahan dalam pergumulan yang berat dengan imannya yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Oleh karena apa? Oleh karena tadi, Kisah Rasul 1 ayat 18, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa tidak berarti dia akan seumur hidup terus. Tetapi kuasa untuk menghadapi segala kesulitan, pencobaan, sakit, penyakit. Kamu akan menerima kuasa. Dari bibir mulutnya sebelum Tuhan panggil, nyanyikan kata-kata pujian. Kata-kata pujian itu yang berjudul Bejanamu. Kalimat demi kalimat, kur, paragraf pertama dikatakan kekuatan di jiwaku. Ketenangan batinku, kata mahasiswi ini, ada dalam hadiratmu, ada dalam Tuhan. Kita ini enggak kuat, tapi Tuhan yang berikan kekuatan kepada kita. Aku menyembahmu, tersungkur aku di kakimu, merasakan hadiratmu di tengah-tengah situasi sakit yang sudah no hope, yang dokter katakan tidak ada harapan lagi. Takkan aku melepaskanmu, engkau cahaya bagi aku. Senandung pujian yang dinyanyikan oleh mahasiswi ini, saudara sekalian. Kemudian dia nyanyikan refnya, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kalau rencana Tuhan dia hidup terus, puji Tuhan menjadi alat Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil, puji Tuhan, mahkota yang indah tersedia baginya. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan aku bejana hidupmu untuk memuliakan nama-Mu. Terus dia nyanyikan ketika ada yang berdoa mengunjunginya, mengiringmu terus seumur hidupku, terus masuk dalam rencanamu Bapa. Kira-kira seperti itu ya lagunya. Saya lupa ingat, ini lagu yang sudah cukup lama. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Saudara, mampukah kita mencontoh atau berbuat seperti mahasiswi ini? Di usia yang relatif masih muda, seorang mahasiswi, saudara sekalian, kuat. Tadi malam saya melayani di pemuda, youth, meskipun hanya setengah yang datang, tapi puji Tuhan, kesaksian demi kesaksian menguatkan. Ya, terima kasih ada seorang pemudi juga, dia saksi tentang bagaimana dia masih relatif masih muda, anak-anak, masih labil, tapi sudah mengambil keputusan untuk ikut baptisan air. Seorang pemudi katakan begitu. Saya bilang, saya doakan, nak, Tuhan akan menguatkanmu. Engkau mengambil keputusan yang tepat di dalam Tuhan. Engkau mengambil baptisan. Secara umur, engkau tata gereja, engkau sudah boleh. Ya gitu. Saudara sekalian, ada juga youth kita yang juga luar biasa kesaksiannya. Dia katakan dia bertumbuh, dia diberkati, dia semakin beriman, semakin yakin di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan, karena ada kakak kelasnya, ada mentor yang berikan kekuatan. Saya bilang, puji Tuhan nak, kekuatan di hidupmu mungkin bukan dari orang tuamu, papa atau mamamu, mungkin bukan dari Pak Gembala atau pendeta atau majelis, tapi dari mentor, dari teman yang rohani, dari teman-teman sekolahmu, dari teman-teman kuliahmu, atau mungkin engkau mendengarkan siaran
ibadah, khutbah, dan engkau didoakan saat itu, engkau dipulihkan, engkau dikuatkan. Kalau kita tidak dipulihkan seperti mahasiswa ini, ada maksud Tuhan. Karena katakan, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kondisi kita? Bagaimana dengan situasi kita saat ini? Berserah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian tadi, Bejanamu, dan kita nyanyikan refnya saja. Singer dan worship leader boleh ke depan maju lagu ini. Boleh ditampilkan ya. Judulnya adalah Bejanamu. Refnya saja, mengiringmu seumur hidupku. Bapak Ibu yang hafal lagu ini, mari kita nyanyikan dengan semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara masuk ke hadirat Allah dengan lebih lagi. Saudara-saudara, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, adakah pergumulan yang kau hadapi saat ini? Adakah beban letih lesu, beban berat yang kau hadapi? Adakah detik-detik di mana engkau sudah tidak kuat lagi menghadapi pergumulan yang ada? Sebagaimana Atira, mahasiswi tadi, yang dia saat itu terkena kanker lidah stadium 4 dan kesembuhan prospeknya hanya 80%, kecuali Tuhan mengadakan tanda ajaib, tanda mujizatnya. Adakah engkau juga memiliki pergumulan saat ini? Mungkin engkau memiliki pergumulan untuk usaha pekerjaan, keuangan saudara, keluarga dan masa depan saudara. Saudara-saudara, saya akan berdoa buat saudara. Apabila ada saudara-saudara yang saat ini ada dalam pergumulan ekonomi, usaha dan pekerjaan, saudara mengangkat kedua tangan, saudara mengangkat tangan kanan saja. Tangan kanan yang saudara angkat tetap di bangku masing-masing. Itu menunjukkan bahwa saudara ada dalam pergumulan ekonomi, usaha pekerjaan, keluarga, masa depan, berserah kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang ada dalam pergumulan sakit penyakit, beban berat, pergumulan tentang kesehatan saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, saya mengajak kita mengangkat tangan kiri kita, mengangkat tangan tanda kita berserah kepada Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan tolong kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang mengangkat tangan, baik yang di gereja maupun di tempat masing-masing,
mereka tidak melihat Tuhan. Mereka juga di dalam kondisi yang berat, mereka memerlukan pertolongan. Entahkah Tuhan menolong atau tidak, tetapi keyakinan kami bahwa Tuhan menolong. Tuhan mengulurkan tangan ajaibnya. Bapa di surga, ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan tanda ajaib, tanda mujizat itu. Bapa di surga, kiranya Engkau berikan jalan keluar, sehingga kami cakap menanggungnya. Untuk saudara kami yang sakit, yang mengangkat tangan kirinya, kami semua berdoa, kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan terus memberikan pengharapan yang baru untuk terus berharap kepada Tuhan. Saat ini khususnya yang terbaring untuk keluarga kami, Ibu Ruth Sisuni dan juga Ibu Nur Saida sedang, yang Tuhan tolong berikan kekuatan dan pemulihan kepada saudara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih pertolongan-Mu, terima kasih pemulihan-Mu, terima kasih kesembuhan-Mu, terima kasih campur tangan Tuhan yang luar biasa ajaib. Terima kasih karya Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Terima kasih zaman Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, selanjutnya saya akan berdoa untuk persembahan yang sudah saudara siapkan. Persembahan itu bentuk ucapan syukur saudara dan bagaimana saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaannya. Kami membawa persembahan kami yang sudah kami siapkan, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, terima dan berkati persembahan kami ini untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Berkat Tuhan limpah. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau melihat tangan kami yang terangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, belas kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan serta tuntunan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah perjalananmu, keluar masuk rumahmu, keluar masuk rumah Tuhan, gereja Tuhan. Engkau tinggal, hidup, bekerja, berusaha, melangkah di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan berkat-berkat itu engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas maut, yang bangkit dari kematian, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Saudara, kita akan keluar masing-masing, kita akan naikkan satu pujian, yaitu doa Yabes. Kita nyanyikan pujian ini. Sehingga tetap ada di mimbar dan menyanyikan.